Ketemu lagi di kuliah Sistem Digital. Topik kali ini akan membahas tentang implementasi fungsi logik yang dioptimalkan. Tujuan kuliah kali ini untuk memperkenalkan konsep dasar dalam proses sintesis, kemudian akan memperkenalkan konsep analisis rangkaian logika, dan yang ketiga akan memperkenalkan teknik menurunkan implementasi fungsi logika dengan biaya minimum, dan yang terakhir akan memperkenalkan representasi grafis dari fungsi logika dalam bentuk peta Carnot. Pada kuliah sebelumnya, kita sudah diperkenalkan dengan aljabar boolean, di mana aljabar boolean ini kita gunakan untuk melakukan manipulasi untuk mencari implementasi fungsi logika dengan biaya atau cost terendah. Nah, jadi di sini kunci untuk menentukan ekspresi biaya minimum untuk fungsi logika yang diberikan itu adalah dengan mengurangi jumlah bentuk produknya atau sum dengan menerapkan properti gabungan dari 14A atau 14B secermat mungkin. Jadi nanti Anda bisa perhatikan lagi aksioma boolean yang sudah disediakan ya di sana. Bagaimana kita menggunakan itu untuk melakukan penyederhanaan. Nah, di sini akan diperkenalkan peta Carnot ya. Carnot map ini adalah alternatif dari bentuk tabel kebenaran ya untuk merepresentasikan sebuah fungsi. Jadi peta ini nanti terdiri dari sel-sel yang sesuai dengan baris tabel kebenaran. Jadi kita lihat di sini dari sebuah tabel kebenaran kita bisa ubah ke dalam bentuk Carnot map atau peta Carnot seperti ini ya. Contoh dari tabel kebenaran dengan dua input X1 dan X2 di mana kita lihat minterm di sini M0 sampai M3 ya. Kemudian dipetakan ke dalam Carnot map seperti ini di mana kita lihat di sini X1 01, X2 01 di mana nilai-nilai ini sesuai dengan kebenaran 0 X1 dan X2 seperti ini ya. 00 di sini 0 ini ke sini menjadi M0 01 M1 ini M2 dan M3. Bagaimana langkah-langkah untuk melakukan reduksi atau penyederhanaan fungsi boolean dengan menggunakan Carnot map? Jadi di sini ada 4 langkah yang harus kita lakukan. Langkah pertama adalah kita harus mengubah persamaan boolean menjadi bentuk SOP ya. SOP, kemudian dari persamaan boolean ini kita isi sel yang sesuai dengan dari Carnot yang ada, Carnot map yang ada. Jadi di sini sebenarnya dari persamaan boolean ini bisa kita lakukan dulu transformasi ke tabel kebenaran ya, ke tabel kebenaran. Nah, jadi baru dari tabel kebenaran ini kita isi sel-sel yang sesuai dengan Carnot map. Kemudian kita akan melakukan atau melingkari setiap sel yang berdekatan dalam kelompok ya, 2, 4 atau 8. Jadi perlu dicatat di sini bahwa yang berdekatan itu artinya yang bersisian ya, bersisian atau bersentuhan antar satu sel dengan yang satu sel yang lain, di mana nilainya adalah 1. Jadi di sini bukan yang diagonal ya, bukan yang diagonal. Jadi di sini nanti perlu diperhatikan juga sampul belakang ya. Sampul belakang itu artinya nanti sisi yang bertemu dari ujung-ujung ya. Apa dari ujung sisi kiri atau sisi kanan bertemu, kalau dibuat jadi katakanlah ini disatukan ya dari ujung ke ujung. Nah, kemudian dari lingkaran-lingkaran ini yang sudah kita lingkari yang bernilai 1 yang berdekatan, kemudian kita tentukan setiap suku dari persamaan SOP akhir dengan menentukan variabel mana yang tetap atau sama di dalam setiap lingkaran. Jadi ini tahapan-tahapan untuk melakukan penyederhanaan persamaan boolean menggunakan Carnot map. Nanti secara
praktis kita lihat seperti apa Carnot map ini menyelesaikan atau mereduksi persamaan boolean. Berikut adalah contoh untuk dua variabel ya, x1 dan x2. Katakan di sini variabel x1, x2 di mana fungsi ini adalah fungsinya f hasil. Kalau kita lihat ya, katakanlah fungsi nilai ini bernilai 1, 0, 0, 1 misalnya seperti itu ya. Maka pertama-tama kita harus petakan dulu dari tabel kebenaran ini, kita petakan ke Carnot map. Jadi kalau kita lihat urutannya ini seperti ini ya, bahwa nilai dari setiap isi sel dari setiap Carnot map itu mengacu kepada nilai M0 sampai M3 yang ada di sini. Nah, bagaimana kita memindahkan menggunakan dari tabel kebenaran ini, kita pindahkan ke tabel Carnot map. Jadi kalau kita lihat di sini, sisi yang ini adalah X2 dan sisi yang di sini, yang sebelah sini adalah X1 ya. Nah, di sini kita lihat bahwa kita pindahkan ya dari tabel Carnot map nilai-nilai yang ada di sini ya, di sini. Kita pindahkan jadi untuk X00 ya, X00, X00, jadi X00 itu adalah M0 menjadi nilai 1, kemudian X01 ya, 01 di sini adalah 0, kemudian 1, 1, 1, 1 di sini adalah 1 dan X1 0 adalah 0. Jadi ini adalah hasil perpindahan dari Carnot map, dari tabel kebenaran ke Carnot map. Sebagai contoh, di sini kita lihat ada sebuah fungsi ya yang sudah dipetakan yang ditaruh di tabel kebenaran ya, dimana di sini kita lihat untuk input 00 maka f hasilnya menghasilkan 1 di sini, kemudian 01 adalah 1, kemudian 10 adalah 0 dan 11 adalah 0. Nah, jadi sekarang kita lihat bagaimana kita memetakan ini menjadi ke peta Carnot ya. Dengan dari tabel ini kita lihat bahwa kita dapat isi bahwa untuk 00 itu itu adalah 1, kemudian 01 itu adalah 1, kemudian 10 adalah 0 dan 11 adalah 1. Nah, jadi ini setelah kita petakan baru kita lihat ya, kita kelompokkan tadi sesuai langkah nomor 2 di sini. Isi sel sudah kita lakukan, isi sel yang sesuai dengan Carnot map. Kemudian yang langkah yang ketiga, lingkari sel yang berdekatan dalam kelompok 2, 4 atau 8. Nah, jadi di sini kita lihat karena variabelnya cuma 2, maka kemungkinan yang bisa kita lakukan adalah kelompok 2 atau 4. Nah, di sini kita lingkari kelompok yang 2 yang berdekatan di sini ada ini, jadi bisa horizontal ya atau bisa vertikal. Nah, yang seperti ini ada 2. Nah, kemudian selanjutnya adalah bagian yang ini. Nah, setelah ini baru kita tentukan fungsi boolean yang sederhananya. Nah, dari sini kita lihat hasilnya seperti apa. Kita perhatikan di sini bahwa yang horizontal, grup yang horizontal, yang ini kita lihat bahwa di sini untuk nilai X2, kita lihat untuk nilai X2 sama dengan 1. Di sini kita perhatikan untuk nilai X1 ini 0 atau
X1 sama dengan 0 atau X1 sama dengan 1, nilai fungsinya itu adalah F sama dengan 1 di sini. Kita lihat di sini nilai fungsinya adalah F sama dengan 1. Jadi kita lihat di sini bahwa fungsi ini hanya tergantung kepada X2 walaupun X1 0 atau 1. Jadi bisa kita tuliskan bahwa ini adalah fungsi dari X2. Sedangkan bagian yang vertikal, grup yang vertikal yang ini, kita perhatikan di sini bahwa dia hanya tergantung kepada nilai X1 sama dengan 0 ya di sini. Jadi kita lihat bahwa X1 sama dengan 0 atau not X1 ya di sini. Kita perhatikan bahwa untuk nilai X1, X2, 0 apa 1 atau 1, nilai F itu tetap bernilai 1 untuk not X1. Jadi di sini dapat kita tuliskan bahwa fungsi ini tadi bisa disederhanakan menjadi F sama dengan ini X2 ditambah not X1. Selanjutnya kita akan implementasikan Carnot map ini untuk 3 variabel yaitu X1, X2 dan X3. Jadi kita petakan di sini di mana kelompok X1, X2 itu berada di horizontal ya, bagian horizontal, sementara X3 itu yang vertikal. Jadi di sini kita lihat kelompok X00 pasangan 00 X1 X2 ini di mana X3 sama dengan 0 itu adalah M0, kemudian X1 X2 00 dan X3 adalah 1 itu adalah M1. Di sini kita lihat M1. Sementara X1 X2 01 nih 01 untuk X3 sama dengan 0 itu adalah M2, ini M2 dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lakukan atau mengisi seperti itu. Nah, bagaimana kalau kita ada persoalan seperti ini untuk 3 variabel ya. Kita ada fungsi di mana nilai F untuk fungsi X1, X2, X3 itu sudah ada seperti ini. Nah, bagaimana kita melahirkan sebuah rangkaian sederhana untuk ini ya, atau menyederhanakan fungsi boolean ini menggunakan Carnot map. Nah, pertama-tama kita petakan dulu fungsinya seperti ini, di mana masing nilai peta ini dari peta kebenaran ini, tabel kebenaran ini kita pindahkan ke peta Carnot map. Kita lakukan pengisian setiap sel yang ada di Carnot map. Untuk X1, X2 00 0 di sini kita lihat X1, X2 000 itu adalah 0. Kemudian 001 itu adalah 1. Ini. Kemudian 010 itu adalah 0. Kemudian 011 adalah 1. 0. Kemudian 11 ini ya, 10 ya. 10 0 itu adalah 1. Kemudian 101 adalah 1. Kemudian 110 adalah 1. 110 adalah 1. Kemudian 111 adalah 0. Jadi ini hasil pemindahan dari tabel kebenaran menjadi Carnot map. Nah, kemudian langkah yang ketiga, setelah kita lakukan yang kedua, langkah yang ketiga adalah melingkari ya. Melingkari, kita lihat di sini, melingkari sel yang berdekatan ya.
apakah itu kelompok 2 dengan 3 atau 4 atau 8 ya. Jadi kita lihat di sini hasil yang kita pindahkan tadi ke Carnot Map, kita lingkari. Bisa kita ambil di sini ada yang berdekatan, ini ada 2 nih, 1. Ini yang ada 2 lagi berdekatan. Kemudian yang persisian ya, ini yang tadi butir di sini ya, yang dikatakan yang perhatikan yang sampul ya, yang saling terhubung di belakangnya. Jadi kita lihat di sini, contoh di sini bahwa ini bagian ini berdekatan dengan bagian ini. Nah, jadi selanjutnya kita tuliskan fungsi boolean dari Carnot Map. Jadi kita perhatikan di sini bahwa bagian yang ini sebenarnya, yang ini dan yang ini sudah di cover oleh lingkaran yang ini dan yang ini. Jadi ya bagian ini bisa kita hilangkan. Kita hanya menggunakan yang ini dengan yang lingkaran yang ini. Nah, untuk persamaan ini kita lihat bahwa di sini kita lihat ya di bagian untuk ini yang nomor 1 dan bagian ini pasangan ini adalah nomor 2. Coba kita perhatikan bahwa di bagian yang nomor 1 ini di sini kita lihat bahwa nilai dari fungsi ini akan bernilai 1. Kita lihat di sini bahwa dia hanya berlaku untuk X sama dengan 3 ya di sini. X3 sama dengan 0. Kemudian kita perhatikan di sini untuk X2, kita perhatikan bahwa X2 1 atau 0 dia akan tetap bernilai 1. Jadi di sini kita lihat bahwa lingkaran ini hanya dia akan bernilai 1 jika X1 dan X3 bernilai 0 atau not X3 ya. Sementara kita lihat di sini yang nomor 2, kita perhatikan di sini bahwa X1 X1 0 atau 1 dia akan tetap fungsinya akan tetap bernilai 1. Jadi kita lihat di sini X1 tidak bisa diabaikan ya. Jadi kita hanya melihat nilai X2 di mana X2 di sini 0 ya, atau not X2. X2 sama dengan 0 atau not X2 dan X1 ya. Nah, jadi di sini fungsi yang sederhananya kita bisa tuliskan F sama dengan X1 not X3 ditambah not X2 X1. Sorry, ini maksudnya X3 ya. Ini X3. Jadi fungsinya adalah X1 not X3 ditambah X2 not X3. Bagaimana kalau kita implementasikan terhadap 4 variabel? Jadi sama aja ya sebenarnya. Kita lihat di sini. Ini adalah contoh 4 variabel X1, X2 dan X4. Ini contoh yang sudah diisi ya. Sel dari Carnot Map-nya sudah diisi dengan model seperti ini. Nah, kemudian dilingkari yang bersisian ya, bisa 2 atau 4 atau 8 ya. Nah, di sini yang untuk contoh nomor 1 ini kita lihat bahwa ada 2 kelompok yang dilingkari ya. Satu bagian ini yang bagian hitam, kemudian yang warna biru ya.
yang biru nomor 2 seperti ini. Nah, kita lihat untuk yang bagian nomor 2 ini kelompok 4 ya, 4 sel ya. Di sini kita lihat bagian ini yang berdekatan dengan sisi bagian sini. Jadi Anda bisa bayangkan nanti kalau kertas ini digulung ya, digulung dan kedua ujung ini bertemu sehingga bagian yang ini yang bernilai 1 ini yang di sebelah kiri dan yang sebelah kanan itu akan bertemu. Jadi ini bisa juga kita lakukan nanti kalau kita gulung secara ini ya, dari atas ke bawah ya, seperti ini, untuk menemukan atau mendekatkan yang bagian ini, yang bagian di bawah ini dengan yang bagian di atas. Oke, nah kita fokus ke penyelesaiannya seperti apa. Nah, kita lihat yang untuk kelompok yang 1, yang bagian hitam ini, kita lihat bahwa nilainya ini tidak tergantung kepada nilai X3 ya. Jadi kita lihat di sini, X2 ya, X2. Di mana X2 1 atau 0, maka fungsi ini akan tetap bernilai 1. Jadi di sini kita lihat nilainya adalah X1 ya. X1, ini perhatikan X1. Nah, kemudian kita perhatikan bahwa dia bergantung kepada nilai X3 dan X4, di mana X3 itu harus 0 dan X4 itu harus 1. Jadi di sini kita selesaikan bahwa ini adalah X1, X3, not X3, dan X4. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bagian yang biru ini. Kita perhatikan di sini bahwa dia nilai X1 dia akan tetap bernilai 1 walaupun X1 itu sama dengan ini 0 atau 1 bagian yang di sebelah ini ya. Jadi dia hanya bergantung kepada nilai X2 ya. Dimana di sini X2 harus bernilai 0. Jadi katakan untuk yang biru itu X2 atau not X2. Nah, kemudian kita lihat yang di sumbu vertikalnya. Kita perhatikan di sini bahwa nilainya ini akan untuk nilai X4 0 atau 1 ya. Dia tidak bergantung kepada X4 1 atau 0 ya, dia tetap. Jadi hanya bergantung kepada variabel X3 ya, X3. Jadi kita katakan di sini bahwa fungsi yang ini, bagian yang ini itu hanya bernilai X3 ya, X3. Jadi kalau bisa kita selesaikan ini nilainya adalah F untuk nomor 1 ya. Tabel nomor 1 adalah not X2 X3 ditambah X1 not X3 X4. Jadi inilah fungsi yang paling sederhana dari Carnot Map tabel yang bagian nomor 1. Nah, selanjutnya kita lihat yang nomor 2 yang ini. Nomor 2 tabel Carnot Map. Nah, di sini dilingkari ya, ada yang 4 sel ya. Yang 4 sel yang berdekatan, kemudian ada yang 8 sel ya. 8 sel. Nah, untuk yang 8 sel ini kita perhatikan bahwa fungsi ini akan bernilai 1 walaupun X1 sama dengan atau X2 itu bernilai 0 apa 1. 0 atau 1. Jadi di sepanjang ini dia akan bernilai 1 ya. Di sepanjang X1, X2 itu akan bernilai 1. Jadi tidak tergantung kepada yang satu apakah bernilai 0 X1 atau X2 itu bernilai 0 atau 1.
Nah, kita lihat di sini bahwa dia hanya bergantung kepada nilai X3 ya, di sini X3, di mana nilainya harus 1. Jadi bagian yang biru ini kita bisa tulis menjadi hanya sebagai fungsi variabel dari X3. Nah, kemudian yang bagian di lingkar yang hitam ini sama ya prinsipnya dengan yang tadi. Kita selesaikan, kita perhatikan bahwa di sini hanya bergantung kepada variabel X1 ya. X1. Kemudian yang bagian ini kita lihat dia tidak bergantung kepada variabel X3, ini 0 atau 1, tetapi bergantung kepada variabel X4 sama dengan 1. Jadi kita lihat tuliskan menjadi X1 X4 ya. Jadi di sini fungsi nomor 2 ini menjadi sama dengan X3 ditambah X1 dan X4. Jadi untuk langkah selanjutnya itu akan sama. Tinggal kita tentukan bagian mana yang ya, selnya ya, apakah sel 2, 4 atau 8 dan seterusnya ya. Jadi untuk selanjutnya kita lakukan juga untuk 5 variabel, dapat juga kita lakukan dengan cara yang sama ya. Kalau kita perhatikan di sini ada untuk 5 variabel seperti itu juga dilakukan penyederhanaan dengan 5 variabel untuk Carnot map-nya. Jadi selanjutnya nanti Anda bisa diskusikan jika tanyakan kalau misalnya ada yang belum paham tentang penyederhanaan menggunakan Carnot map ini. Terima kasih.